Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Ukarimawan. Saya adalah representasi dari SMA Al School Jakarta untuk mengikuti kegiatan LDBI Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Nah, kali ini saya sebagai pemerintah atau tim proposisi dengan mosi pertama, yaitu Dewan ini akan melarang sekolah yang mengeluarkan siswanya yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya. Perlu saya perjelas argumen saya di sini, yaitu menolak regulasi sekolah atau melarang sekolah yang hendak mengeluarkan siswanya dengan alasan siswa tersebut melakukan pelanggaran berat. Hal ini dapat diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang keluar tahun 2015 silam, yaitu secara tegas dan keras melarang setiap penyelenggara pendidikan untuk memberikan hukuman kepada siswanya dengan cara dikeluarkan dari sekolah. Menurut saya, hukuman ini tidak mendidik dan tidak dapat menyelesaikan masalah dari siswa tersebut. Tak hanya itu, ini juga tidak sesuai dengan filosofi pendidikan yang menunjang hak anak untuk bersekolah. Mari kita bayangkan bersama-sama jika seorang anak dikeluarkan dari sekolah. Bayangkan jika anak atau siswa dikeluarkan dari sekolah, otomatis anak tersebut kesempatan pendidikannya akan hilang, akan lenyap begitu saja. Jika dibayangkan lebih jauh, bagaimana jika anak ini hendak pergi ke sekolah yang baru, mendaftar ke sekolah yang baru, namun tentunya sekolah baru ini akan menolaknya karena anak ini berpotensi untuk melakukan pelanggaran berat dan merusak citra atau nama baik dari sekolah. Akibatnya apa? Akibatnya anak ini tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak dan akan lebih parahnya semakin tenggelam, semakin terjerumus ke arah pergaulan bebas. Pergaulan bebas inilah yang menjadi titik masalah, karena pergaulan bebas ini akan mengarah menuju kriminalitas. Bagaimana jika anak ini melakukan tindakan kriminal? Tentunya ada respon negatif dari masyarakat atau komunitas yang tinggal di sekitarnya. Anak ini tentunya akan mendapatkan stigmatisasi atau bisa kita bilang evaluasi negatif oleh masyarakat dan komunitas di sekitarnya. Dan tentunya hasil dari stigmatisasi ini, anak ini akan mendapatkan beban psikologis yang memperburuk citra diri dari anak ini, seperti minder, pesimis, tidak percaya diri, dan lain. Itu dari sisi anak tersebut. Bagaimana dari sisi masyarakat yang melihat anak ini berbuat tindakan kriminal? Tentunya ini akan menjadi beban masyarakat, dan lebih parahnya masyarakat di sekitarnya akan memanggil anak ini atau menganggap anak ini sebagai sampah masyarakat. Kalau kita berpikir secara logika, mari kita refleksikan situasi ini. Apakah jika orang tua melihat anaknya berbuat tindakan yang keliru, orang tua akan langsung mengabaikan dan mengeluarkan anak tersebut dari keluarga? Jawabannya tidak dong. Tentunya anak ini akan dididik kembali oleh orang tuanya, oleh ibu dan bapaknya, agar tahu apa kesalahan yang ia perbuat, dan ia akan belajar apa tindakan yang benar. Ini juga harus berlaku kepada seluruh lembaga pendidikan, terutama sekolah, untuk menegaskan bahwa sekolah di sini tidak dibenarkan untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat. Tetapi sekolah seharusnya membentuk kembali karakter siswa tersebut. Maka dari itu, solusi atau regulasi alternatif yang bisa kita tarik dari permasalahan dan situasi yang sudah saya sebutkan
maka jawaban dari siswa yang melakukan pelanggaran berat adalah dengan cara dibina dan dididik. Seharusnya sekolah lebih mengutamakan pendidikan dan pembinaan yang mendidik, bukan pada sanksi yang mengeluarkan siswa seperti drop out, karena ini tidak akan menyelesaikan masalah dari siswa tersebut. Sekolah juga harus terlibat dalam melakukan mediasi dan pemulihan, seperti misalnya program konseling untuk memecahkan apa yang selama ini menjadi masalah siswa ini melakukan pelanggaran, kemudian manajemen perilaku, ataupun juga bisa dengan community service atau pengabdian masyarakat. Salah satu peribahasa terkenal di Indonesia pernah terbilang, punggung parang pun jika diasah tajam juga. Yang artinya jika dilatih seseorang akan pandai juga. Maka dari itu, ini juga bisa kita cerminkan dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dilakukan oleh sekolah untuk membina dan mendidik siswa yang telah melakukan pelanggaran. Dengan membangun kepribadian dan perilaku siswa tersebut, maka bisa diyakini bahwa siswa tersebut yang sebelumnya melalui masa lalu yang kelam akan bisa diterima masyarakat karena telah berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sekian argumentasi dari saya, Stevia Ukarimawan, representasi dari SMA Lab School Jakarta. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.